Halo semuanya, kembali lagi bersama Siap Mustafa. Di video kali ini teman-teman, kita akan bahas sneakers dari Korea. Yang sebelumnya kita seringnya review sneakers yang ada di Jepang. Untuk kali ini sedikit berbeda. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan, ada 3 box sepatu. Sebelah kiri pun juga ada 3 box sepatu. Jadi ada sepatu apa aja yang ada di depan kita. Sebelumnya kembali lagi di Bongkar Sneakers. 1, 2, 3. Oke, jadi teman-teman, di depanku ini sekarang ada 6 box sepatu dan semuanya ini sneakers dari Korea. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan, kenapa sih kok dari kemarin selalu reviewnya sneakers dari Jepang? Coba review sneakers dari negara lain, dan ini kebetulan kita ada bahan untuk pembahasan sneakers dari Korea. Jadi di sebelah kiri ini kita ada 3, semuanya dari Fila teman-teman. Di sebelah kanan ada 3, 2 Fila dan 1 Adidas. Jadi kita mulai dari yang sebelah sini. Yang pertama ini kita punya untuk artikelnya teman-teman bernama Fila Bumper Slip-On. Jadi ini sizingnya untuk sizing cewek dengan size 25. Oke, untuk box seperti ini teman-teman. Nah, tulisan Fila di depan, di samping juga ada, kemudian di bagian bawah pun juga ada. Untuk untuk tag sizingnya seperti ini teman-teman. Oke, seperti apa sih sepatunya? Oke, ini kita ambil satu aja. Ini artikelnya bernama Fila Bumper Slip-On ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari segi material, untuk bagian uppernya ini pakai bahan kanvas. Karena artikelnya bernama slip-on, jadi ini nggak ada talinya, cuma ada lubang lesisnya teman-teman. Kalau tanya ada ekstra lesisnya ada atau enggak, ini nggak ada sama sekali. Kemudian untuk bagian depannya ini bergerigi seperti ini dengan bahan rubber. Kemudian untuk bagian outsole-nya cukup detail teman-teman, karena kalau dilihat dari kejauhan ini seperti waffle ya, tapi kalau dilihat dari dekat itu ada tulisan F dari lambang Fila itu sendiri. Kemudian di bagian belakang ada tag Fila seperti ini teman-teman dengan bahan rubber juga. Untuk insole-nya itu juga ada tulisan Fila. Kemudian untuk tag sizing yang ada di dalam sepatu ini di sebelah sini teman-teman, itu tertuliskan size US-nya, Europe, UK, dan sentimeternya. Oke, ini untuk sneakers yang pertama. Untuk harga, biasanya kalau di tag-nya itu ada teman-teman tertera, tapi ini nggak ada. Kalau nggak salah ini kemarin harganya sekitar 39 ribuan, atau kita kurs mungkin hanya sekitar 500 ribu. Kenapa? Karena Korea memang terkenal paling murah itu salah satunya adalah Fila. Walaupun untuk made in-nya ini tertulis made in Vietnam. Oke, lanjut untuk sneakers yang kedua. Di sini ada artikel dengan nama Disruptor 2 Multipitap. Oke, seperti apa? Boxnya sama ya, warnanya putih. Oke, kita ambil bagian sebelah kiri aja. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau yang teman-teman pernah tahu Fila Disruptor, jadi untuk bagian midsole dan outsole-nya itu hampir sama, cuman yang berbeda adalah di bagian uppernya. Untuk bagian upper sebenarnya nggak beda jauh dengan Disruptor yang teman-teman tahu, cuman bedanya adalah di bagian belakangnya. Ini jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian ada tulisan Fila yang melingkar ya di sebelah sini dengan warna hitam, tulisannya dengan warna putih. Untuk material sendiri ada kanvas, kemudian di bagian depannya ini ada bahan seperti leathernya teman-teman. Ini nggak beda jauh ya untuk outsole-nya dengan Disruptor. Untuk harga
ini juga sekitar 49.000 atau 59.000 won. Oke, lanjut. Ini juga sama, ada disruptor 2 multi-tap. Jadi ini beda warna teman-teman. Kalau tadi warna hitam, ini warna putihnya. Oke, seperti ini dengan size 26 cm. Cukup lumayan bulky sebenarnya untuk bisa dibilang sekelas sepatu sandal ya. Ukurannya cukup besar banget. Padahal ini hanya size 26 atau 41. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini ada artikel dengan nama Double Marker LX. Ini dari Fila juga teman-teman, tapi untuk boxnya sedikit berbeda. Untuk filanya seperti ini di bagian depan tertuliskan double marker juga, seperti halnya yang ada di bagian teksesnya. Di bagian belakang garis-garis putih biru seperti ini. Kemudian bagian depan juga sama, di bagian tengahnya tertuliskan lambang Fila. Samping juga sama seperti ini, ada lambang Filanya teman-teman. Cukup unik untuk bagian boxnya. Ini tertuliskan unisex. Tapi kebanyakan untuk sizing yang ada di Korea teman-teman, dia nggak menyediakan size setengah senti. Jadi misalkan paling kecil 22 cm, jadi size selanjutnya itu ada di 23, selanjutnya ada di 24. Jadi untuk saran, misalkan cutting dari Fila ini lebih kecil, jadi teman-teman lebih baik down size. Misalkan teman-teman sering pakainya 37,5, itu kan 23 cm ya. Nah itu sarannya pakai 23. Oke, seperti apa? Oke, ternyata ini hampir sama bentuknya seperti yang tadi teman-teman. Tapi berbedanya adalah hampir semua bagian uppernya ini leather. Cukup luar biasa teman-teman, karena material yang dipakai ini cukup bisa dibilang material leather yang premium ya. Kemudian untuk midsole-nya rubber seperti yang tadi. Bagian depannya biasa seperti ini teman-teman. Yang sedikit berbeda adalah di bagian outsole-nya. Kenapa? Karena tertuliskan lambang Filanya tapi beda teman-teman. Nanti bakal kita liatin detailnya seperti apa. Kemudian ada tag Fila seperti ini di bagian tangnya. Untuk insole-nya garis-garis hitam putih seperti ini. Kemarin ada sekitar 4 warna. Ini untuk warna hitam putihnya ada putih hijau, putih kuning, dan putih merah. Untuk harga nggak beda jauh kok teman-teman, hanya sekitar 39.000 sampai 59.000 won. Oke, lanjut yang berikutnya. Di sini kita ada artikel Classic Border Mule. Jadi kebanyakan barang yang ada di Korea ini tipe-tipenya hampir sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, sama-sama Fila tapi boxnya juga beda. Dengan warna hitam dan coklat seperti ini. Fila Classic Border tulisan di tengahnya. Kemudian di belakang juga sama seperti ini tulisannya. Untuk bagian teksesnya tertuliskan cm US, UK, dan Europe. Dan ini pun juga sama unisex. Seperti apa? Oke, seperti ini teman-teman. Stikersnya cukup amazing sebenarnya, karena material yang dipakai untuk Fila cukup lumayan keren teman-teman, dengan kualitas yang bisa dibilang premium. Karena kalau aku sendiri terakhir ke Korea itu tahun lalu, itu sekitar bulan Oktober atau November. Masih belum ada tipe-tipe yang ada di depan kita sekarang teman-teman. Dan boxnya pun juga sudah banyak berubah. Kemudian tipe-tipe yang mereka pakai untuk keluaran terbaru juga mungkin banyak inovasi yang mereka keluarkan teman-teman. Jadi kalau kita bahas untuk yang ini dia nggak punya insole yang bisa dilepas, tapi kalau dipegang empuk banget teman-teman. Jadi satu rekomendasi buat teman-teman, kalau
mau order sneakers dari Korea. Jadi mungkin arahnya kalau pasar di Indonesia ini adalah pecinta-pecinta K-pop, BTS dan lain-lain, karena banyak dari anggota-anggota mereka pun untuk outfitnya kebanyakan pakai Fila juga. Oke, untuk harga di sini tertuliskan 39.000 won. Jadi nggak begitu mahal sebenarnya teman-teman. Jadi untuk tipe yang ini ada tipe sneakersnya juga. Tapi mungkin untuk para kaum wanita banyak banget yang suka bentuk-bentuk seperti ini. Jadi untuk yang ini sama yang ini bagian outsole-nya sama. Ya, sama persis teman-teman. Bedanya adalah di bagian rubbernya. Yang ini karena uppernya seperti leather ya, jadi rubbernya mengikuti. Kalau ini lebih soft karena bagian uppernya pakai bahan kanvas. Oke, ini yang kelima. Lanjut yang terakhir, ini ada Adidas. Ini sama teman-teman. Jadi mungkin memang pecinta sepatu-sepatu Korea itu seleranya hampir sama ya. Bahkan Adidas pun kita ada barang yang bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya bukan slip on ya, bisa dibilang seperti sepatu sandal kan. Oke, untuk 3 garisnya di bagian tengah berwarna merah, untuk pinggirnya berwarna biru. Ini size-nya 23 cm, untuk Adidas itu 37/3 teman-teman. Oke, untuk tipe-tipe seperti ini memang hampir semua nggak pakai insole, jadi insole-nya itu nempel, nggak bisa dilepas. Untuk bagian outsole-nya seperti ini, tertuliskan Adidas seperti itu teman-teman. Oke, artikelnya ini dengan nama VS Set Mule. Oke, seperti ini. Oke, jadi teman-teman, kalau kita bahas sebenarnya untuk di Indonesia pasar barang Korea banyak atau tidak, kita pun juga nggak bisa prediksi. Tapi mungkin hampir 6 bulan lebih kita nggak pernah main ke Korea, dan kemarin ketika kita share barang-barang Korea masih banyak juga ternyata peminatnya, mungkin karena mereka kangen juga teman-teman. Dan kemarin kita kirim kargo cukup lumayan lama juga, karena ternyata sebenarnya kita ada pengiriman itu untuk pengiriman premium, tapi kemarin kita pakai pengiriman yang reguler jadi sedikit molor. Jadi untuk kedepannya kita akan pakai pengiriman yang premium, jadi biar bisa lebih cepat. Dan kemarin pembayaran pajaknya pun juga nggak begitu mahal kok teman-teman, karena mungkin di saat pandemi seperti ini untuk bagian ekspedisi juga mempermudah, kita nggak dipersulit. Untuk pembayaran custom pun kita juga nggak dipersulit. Jadi teman-teman jangan khawatir, semua barang yang ada di sini semua sudah beres pembayaran customnya, kita ada billing dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku bahas dari video kali ini. Tunggu video-video berikutnya ada barang apa aja lagi dari Korea. Jangan lupa komen, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!